Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bil Islam. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala jami'i ni'amil 'ami wal khas. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبمقدره العظيم أما بعد. Jamaah pengajian malam Senin yang dibanggakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lanjutan kajian kita insyaallah pada malam ini akan kita membahas suatu kajian yang kita ambil dari kitab Tanbihul Ghafilin lil Imam Abu Layth As-Samarqandi. Qala al-Imam Abu Layth As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala fi kitabih, inna jasad bani Adam thalathatu ajza' fajuz'un minha qalbuhu wathani lisanuhu wathalithu al-jawarih wa qad akramallahu ta'ala kulla juz'in bi karamatin fa akrimil qalba bi ma'rifatihi wa tauhidihi wa akrimil lisana bi syahadati an la ilaha illallah wa tilawata kitabih wa akrimil jawariha bi salati wa sawmi wa sa'irit ta'at ووكل على كل جزء رقيبا وحفيظا ووكل على لسانه الحفظة. قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ثم إنه يريد من كل جزء وفاء فوفاء القلب أن يثبت على الإيمان وألا يحسد ولا يخون ولا يمكر ووفاء اللسان ألا يغتاب ولا يكذب ولا يتكلم بما لا يعنيه ووفاء الجوارح ألا يعصي الله تعالى ولا يؤذي أحدا من المسلمين فمن وقع من القلب فهو منافق ومن وقع من اللسان فهو كافر wa man waqa'a minal jawarihi fahuwa 'as. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata al-Imam Abu Layth As-Samarqandi, mudah-mudahan ini sebagai pelajaran yang besar bagi kita, bahwa apa yang kita dengar, apa yang disampaikan dalam kitab ini sebagai menambah ilmu wawasan kita, serta kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan kita pada selamat di dunia, selamat di akhirat. Kata beliau, inna jasad bani Adam thalathatu ajza'. Sesungguhnya jasadnya Bani Adam, niki ita keturunan Bani Adam, kita ini memiliki jasad thalathatu ajza', dibagi menjadi 3 bagian. Fajuz'un minha qalbuhu, bagian pertama namanya bahwa kita itu memiliki hati. Wathani lisanuhu, dan yang kedua ada lisan kita. Wathalithu al-jawarih, dan yang ketiga semua anggota badan kita ini. Nah niki perlu perhatian sitlu niki, sehingga niki yang akan
nanti pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawabannya. Wa qad akramallahu ta'ala kulla juz'in bi karamah, dan sesungguhnya Allah telah memuliakan semua juzuk atau bagian dari badan ini, Allah memuliakannya. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan wa qad karrama bani Adam. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan bani Adam. Kita itu dimuliakan jamaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya bahwa kita itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, para malaikat, iblis diperintahkan untuk sujud hormat kepada Nabi Adam, kecuali iblis. Kemudian salah satu bentuk Allah memuliakan kita, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi di jamaah. Kemudian dalam bentuk penciptaan kita juga diciptakan dalam bentuk yang sangat bagus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan sempurna, maka ada hati kita yang Allah berikan kepada kita, ada lisan kita yang Allah ciptakan, dan semua anggota badan kita Allah memuliakan semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan semuanya, maka hendaknya kita juga fa akrimil qalba bi ma'rifatihi wa tauhidihi. Muliakanlah hati itu dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi niki cara kita memuliakan hati itu, adik terjariang hati kita ini adalah at-tasdiqu bil qalbi, membenarkannya dengan hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Kita tauhidkan dia. Kata Al-Imam Qushairi fi risalatihi, wa tauhiduhu yufarriqu bainal 'abdi wa rabbih. Sehingga keesaannya Allah Subhanahu wa taala itu, esanya Allah Subhanahu wa taala itu, itulah bedanya kita seorang hamba dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita serba berpasang-pasangan itu jamaah. Ya, tapi Allah esa. Ya. Wa tauhiduhu yufarriqu baina 'abdihi wa rabbih. Kemudian wa bi ma'rifatihi, dan dengan hati ini kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati ini fungsinya, tugasnya adalah at-tasdiqu. Cukup kita membenarkan jamaah. Makanya perkara tentang rukun iman itu adalah makna iman at-tasdiqu bil qalbi. Kita membenarkan dalam hati bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu esa. Bagaimana caranya kita menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada? Mana seberu jamaah, hati ini tidak bisa dibohongi. Dengan kita mengenalnya pertama kali itu, semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita sampai derajat mencintai Allah, derajat cinta al-hub, cinta itu butuh pengorbanan. Dan yang jamaah ke, cinta butuh pengorbanan karena hatinya sudah diliputi oleh perasaan cinta. Nah, jadi tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tidak sayang. Memang benar kata pepatah, ini adalah urusan hati kita jamaah. Nah, oleh sebab itu
beruntung orang yang diberikan amanah yang mana Allah jadikan dalam jasadnya ada hati. Hati ini kita gunakan dia untuk mengenal Allah dan mengesahkan Allah. Cukup jamaah. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Bermakrifat. Pertama dengan ilmu jamaah. Jadi kita tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala mundet dengan ilmu. Ilmu itu tidak bisa diraih lah mundet daripada belajar. Mundet daripada baca ngaji, mundet daripada nuntut ilmu. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu jamaah tepeta dicari. Ilmu itu bukan ilmu mencari kita yang mencari ilmu. Nah, itu jadi tidak sembarangan langsung mengenal Allah. Nah, tahapan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala agar hati kita itu benar-benar konsisten membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Tentu pertama kali kita harus mengenal Allah dengan ilmu. Nanti ada namanya ilmul yaqin, ada namanya ainul yaqin, ada namanya haqqul yaqin. Kalau ilmul yaqin cuman sekedar dengar doang jamaah. Mara kopi ngombe cara terminak kopi, pokoknya kopi no ara gula, ara bubuk campur saya benang kopi wah. Itu namanya ilmul yaqin namanya itu. Sekedar teori. Ada coba mai terpinak ya penasaran itu jamaah. Tentu itu jauh benang kopi kanca gula le julun tahu nah apa tegaur ya. Itu namanya ainul yaqin. Nah, langsung itu praktik jamaah. Nah, setelah nak jadi kopi niki, cuman sekedar dengar doang. Kopi wah tahu ta cara mina ampo te inam niki, tahu ta pahitna, tahu ta manisna, itu namanya haqqul yaqin namanya. Nah, begitulah bagaimana tahapan kita mengenal Allah. Apakah kita mengenal Allah hanya sekedar informasi doang? Apakah kita hanya mengenal Allah hanya sekedar merasakan saja? Nah, jadi orang tingkatan mengenal Allah Subhanahu wa taala itu paling tinggi haqqul yaqin, artinya sebagaimana kata Abu Bakar As-Siddiq, "Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha fihi." Tiada aku melihat sesuatu yang ada di bumi ini kecuali aku melihat Allah di sana. Nah, ini perlu ditafsirkan makna melihat di sini apa. Nah, makanya kata Ibnu Rajab Al-Hambali, bukan melihat dengan mata kepala, dengan mata basirah. Artinya apa? Terlihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat gunung, afala yanzuruna ilal jibali kaifa nusibat? Bagaimana gunung itu Allah ciptakan sebagai pengokoh dunia ini. Kalau enggak ada gunung ini, maka dunia ini gempa terus. Makanya salah satu nanti ciri-ciri hari kiamat gunung bertebaran. Gunung terbang. Itulah menyebabkan terjadi gempa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu gampang bagi Allah untuk mengikis gunung ini. Ya. Maka lamun gunung terhancurang selaku ada siap-siap terjadi gempa. Memang kaidahnya seperti itu. Gunung itu dijadikan sebagai pakunya dunia ini. Sehingga kita merenung, subhanallah, bagaimana Allah menciptakan gunung. Ketika kita melihat lautan, bagaimana Allah menggerakkan angin sehingga orang berlayar ke sana kemari. Bagaimana Allah menciptakan ikan semuanya, terlihat semuanya ciptaan Allah tuh. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha fihi. Tiada aku melihat sesuatu kecuali Allah ada di sana. Maksudnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah tingkatan haqqul yaqin tuh. Lalu tingkatan merasakan. Nah, kita merasakan bahwa Allah itu ada. Bagaimana caranya? Allah dengan ilmu. Allah itu maha melihat apa yang kita kerjakan. Allah itu maha mengetahui apa saja yang ada dalam hati kita. Allah mendengar ucapan kita. Kalau kita sudah merasa diawasi, ya ini namanya sudah u'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita sudah merasa diawasi sehingga semua perbuatan kita itu tentunya harapan kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Paham niki jamaah? Nah, jadi hati ini sekarang yang akan membenarkan bahwa Allah itu ada, Allah itu esa. Bagaimana kita mengenalnya? Tentunya tahapannya kita untuk mengenal Allah itu pertama dengan ilmu. Setelah kita mendengar bahwa Allah itu ada, sekarang kita membuktikan benar enggak Allah itu ada.
Mana buktinya Allah itu ada? Ya adanya dunia ini, adanya langit ini. Masjid ini tidak mungkin berdiri jamaah kalau tidak ada membuatnya. Ya begitu juga Allah sudah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran. Huwallazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalam di antaranya. Nah itulah hati ini harus terjaga jamaah. Hati ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita muliakan hati ini dengan banyak-banyak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa fawafaul qalbi ay yuthabbita 'alal iman, hendaknya kita menetapkannya dengan keimanan tuh jamaah. Hati ini kita jaga dia. Bagaimana hati ini jangan sampai rusak. Karena kata Nabi SAW, inna fil jasadi mudghah. Karena dalam jasad niki ada mudghah. Apabila mudghah itu baik, maka baik semua jasad ini. Apabila jasad itu mudghah itu rusak, maka sedaya awak niki jamaah. Lalu Nabi menerangkan kita apa itu mudghah. Ala wahya al-qalb, bukankah itu hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, harus kita perhatikan hati ini karena hati itu bisa merusak amal seseorang jamaah. Ya, ada 3 induk yang merusak amalan itu karena hatinya rusak. Pertama, al-hasadu, suka iri hati, girang ta talonate, dengki. Oh itu adalah ummahat, salah satu induknya itu jamaah. Ya, makanya beliau mengatakan di sini wa alla yahsudu, hendaknya jangan hati itu dikuasai oleh perasaan iri hati, dengki, jangan. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak iri hati? Makanya kita tetapkan keimanan kita. Hendaknya hati ini kita isi dengan perbanyak zikir. Barang siapa yang lisan hatinya banyak berzikir, maka akan menimbulkan buah namanya asyukru. Ya, qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur. Kemudian nanti ada sabar, ada qanaah, ada uzlah, ada zuhud. Ya. Nah, itu adalah cara kita untuk mengisi hati itu, pertama dengan zikir, lalu dengan zikir nanti akan membuahkan hasilnya. Apabila kita tertimpa musibah, maka dengan sendirinya kita mengiktikadkan semua datang dari Allah, maka ilmu membimbing kita. Kalau begitu solusinya sabar. Apabila ada orang yang lebih tinggi derajatnya dari kita, memiliki kelebihan rezeki dari kita, apa yang harus kita kerjakan sekarang? Apakah kita iri hati? Orang yang dibimbing dalam agamanya, orang yang memuliakan hatinya, sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, sudah mengiktikadkan Allah, bahwa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, lalu diisi dengan zikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat orang yang diberikan rezeki lebih banyak daripada dia, di hatinya langsung terbuka. Di sana dia bersyukur kepada Allah. Ya syukur sudah. Kemudian nanti dibimbing dia dengan qanaah. Apa itu qanaah? Kanzun la yafna. Ya, artinya qanaah itu kita merasa cukup dah, selesai. Nah, ya baduin ta, iya wa kebutuhan ta. Qanaah namanya itu. Kemudian orang yang diberikan harta banyak tapi hatinya terjaga, ia muliakan hatinya, nanti di sana dia akan dikasih sebuah solusi cara menghadapi dunia ini, maka di sana dia zuhud. Apa arti zuhud? Az-zuhudu at-tajarrudu 'anid dunya. Kita mengasingkan diri kita dari kemewahan dunia. Nah, di sini makna zuhud niki jamaah bukan artinya kita benci dunia, tidak. Bukan berarti kita
menghilangkan dunia, tidak. Artinya adalah dunia itu jangan sampai dia menguasai hati kita, itu makna zuhud. Bukan artinya baru dikasih motor langsung dilempar begitu saja, tidak, bukan. Karena ada sebuah kisah, kata guru kami menceritakan, ada yang memaknai zuhud ini mengatakan bahwa zuhud itu artinya benci kepada dunia, tidak mau dunia sama sekali, sehingga dia mengasingkan dirinya dalam hutan. Tunggu di tengah hutan tak nak jamaah. Dia memilih bergaul kencendengan, dia memilih tersibuk tentang pekerjaan, bangunan rumah enggak. Sehingga Allah tegur dia. Ya, dalam firasat diberikan ilmu oleh Allah. Ya. Orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala nanti ada firasat, ada khatir, suatu teguran bahwa ada orang yang lebih zuhud daripada dia. Karena dalam hatinya dia minta petunjuk kepada Allah, ya Allah, saya sudah tinggal di hutan yang tidak ada manusia, sekarang saya sudah zuhud ini ya Allah. Saya sudah mengasingkan diri saya sama dunia. Adakah orang yang lebih zuhud daripada saya? Ya. Mungkin dia seorang istikharah atau bagaimana, diberi petunjuk. Dalam petunjuknya ada orang yang lebih zuhud daripada kamu, dia tinggal di tengah perkotaan. Kaget aja jamaah. Yung arak ke dengan zuhud di tengah kota, tahu nah. Sehingga lalu ia minta dengan si terkelekin berkenaan dengan zuhud itu. Mana itu orang zuhud itu ditinggal di tengah perkotaan? Sehingga singkat cerita, tibalah dia di rumah orang yang ditunjukkan ini orang lebih zuhud daripada dia. Baru masuk jamaah, lihat gerbang rumahnya kayak gerbang istana, ada satpamnya, ada pengawalnya, sehingga kaget jamaah. Dipersilahkan masuk. Ya, orang yang zuhud ini sudah dikasih tahu dalam hatinya, artinya dia mendengar kabar bahwa ada yang mau datang tamu. Gitu. Lalu masuklah orang yang mengatakan dirinya zuhud, jauh dengan dunia, artinya dia memilih dengan dunia, beruna tayak tamat di babale, ya kembar lawang ni ke jamaah, pintu semua kembar semua. Belengan tetaman tersugul barang dia ke pusat bahasa jamaah. Akhirnya sandalan niki lain stoik malah kaduna. Ampun nanti sandalan yang stoik niki abang temang le tasna gepang kumbekna barah bingung itu tama barah tersugul belengan ta sandalnya ditau lenten dia. Kena alasan jamaah harus berhati-hati niki. Dia dengan kadang-kadang jamaah kangen ke sandal deke. Setelah masuk orang itu lalu berjumpa dengan orang yang zuhud ini, pakaiannya bersih, ya, ini namanya orang kaya. Lalu mengatakan, ini katanya anda zuhud, kenapa rumah anda mewah, mobilnya ada, satpamnya ada di mana-mana, kayaknya salah alamat ini, bukan anda itu tidak zuhud, nggak pantas anda zuhud, tuh katanya. Tidak pantas zuhud sida. Nih saya yang zuhud ini yang sebenarnya. Lalu apa jawaban orang yang zuhud walaupun dia memiliki harta benda? Baru dijelaskan dia tentang makna zuhud yang sebenarnya. Makna zuhud itu, anda itu belum zuhud, kata orang kaya ini. Orang kaya yang zuhud kepada orang yang tinggal di tengah hutan. Marahlah dia. Kenapa engkau mengatakan demikian? Saya orang zuhud, kenapa kau tuduh saya tidak zuhud? Anda belum zuhud. Tadi kan anda masuk ke rumah saya persilahkan. Lalu ketika masuk di sini, lalu anda bingung. Sekarang sandal anda di mana? Ini. Kenapa anda bawa sandal anda masuk? Takut hilang. Nah itulah bahwa anda itu masih ada dunianya. Apa dunianya? Anda itu takut kehilangan sandal. Itu zuhud anda belum sempurna. Kalau saya, hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Allah. Saya punya mobil, benar. Saya punya perusahaan, saya punya segalanya. Tapi semuanya itu tidak ada dalam hati saya. Itu semua titipan milik Allah Subhanahu wa taala. Anda baru masuk ke rumah saya, bingung lewat mana, takut sandal hilang. Kalau saya mau diambil enggak apa-apa. Nah, itu mana zuhud jamaah. Hendak lawan zuhud pelentongan teh sandalnya di depan, gunakan.
dunia ini kita gunakan sebagai alat kita, bukan tujuan kita. Makanya dunia itu jadikan di tangan kita, jangan taruh di hati kita. Kalau dunia itu di tangan kita, kita dermawan, kita cepat murah hati, kita ngasih kita berkorban jalan Allah. Sekarang kita lepas uang 10.000, mungkin besok kita bisa ambil 20. Itu yang kita lepas bisa kita ambil. Tapi hati-hati kalau dunia ini sudah menguasai hati kita, mulai terperekengan wah, mulai terpelit wah, mulai itu burung sembahyang wah, gara-gara lebih terfokus untuk pekerjaan yang menyibukkan kita. Makanya Allah sudah memuliakan hati ini yang Allah berikan kepada kita, amanah, muliakanlah dia. Dengan cara apa? Selalu ingat kepada Allah, mentauhidkan Allah, membenarkan bahwa Allah itu ada. Dengan berbanyak kita zikir, maka semakin kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, janganlah rusak hati itu dengan hasad, iri hati. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, janganlah rusak hati itu dengan al-fakhru, at-takabbur, dengan bersifat sombong. Jangan. Ya. Makna sombong niki jamaah al-kibru, kata Nabi, batarul haqq wa ghamtun nas. Makna sombong itu adalah dia itu menolak kebenaran, tenasihatin dia nemele sama sekali. Saya tidak. Makanya kalau kita dinasihati, kata ulama, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah ucapannya, jangan kau lihat orangnya. Lamun dengan segedekang teh nasihat inten ditemele jamaah itu gedekang ya. Saya malah entah, aduh masih becik, masih kocet, malah nasihatin. Itu kita sombong, itu bahaya jamaah. Jadi siapapun yang menasihati kita, memberikan kita masukan, walaupun orangnya masih kecil atau kita anggap orangnya rendah, jangan lihat orangnya, lihat ucapannya. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Makanya sombong itu batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas. Setelah itu kita melecehkan orang lain, itu sombong. Ndak lawan solah mobil sombong, dan bukan itu, salah kaidahnya itu. Bisa saja orang punya mobil dia zuhud, walaupun punya mobil hatinya tidak terpaut kepada dunia. Paham niki jamaah? Jadi hati-hati jangan rusak kemuliaan hati itu dengan sombong, karena hancurlah nanti kita memiliki amalan-amalan. Karena tidak ada yang masuk ke dalam surga selama masih dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebiji zarrah. Makna zarrah niki jamaah, ada ulama mengatakan zarrah niki yang terbuka jendela niki kelema-lema tama sinar matahari kita tak bintik-bintik kelep jamaah dengar. Kita lihat terbang kecil itu kata ulama zarrah itu seperti itu. Besar kesombongan dalam hati kita, jangan harap kita bisa mencium bau surga. Karena sombong itu adalah selendangnya Allah. Yang berhak sombong adalah Allah. Sifat Allah ada yang bisa kita ikuti, ada yang tidak boleh kita ikuti. Mana sifat-sifat Allah yang boleh kita ikuti? Allah Maha Penyayang, mari kita berkasih sayang. Allah Maha Pemaaf, mari kita berusaha agar bisa memaafkan orang-orang lain. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih. Ada sifat-sifat Allah yang tidak boleh kita ikuti. Allah Maha Al-Mutakabbir Al-Jabbar. Allah yang berhak sombong wajar karena Allah adalah Tuhan. Kita tidak berhak sombong, makanya tidak boleh kita mengikuti sifat ini. Itu hati itu pertama kita harus jaga dia dengan pertama jangan isi dengan iri hati. Jangan jamaah. Jangan sekali-kali kita iri hati. Cara mengobati menjauhkan kita dari iri hati, satu, bersyukur kepada Allah. Tetangga entane sejuta gajinya sebulan, lalu kita marah,
Lalu ada dekat kita, dia buka bisnis, buka toko segalanya, silahkan bentuk ikhtiar kita, rezeki itu Allah udah atur. Tidak perlu kita iri hati, menjatuhkannya, melenyapkannya dan sebagainya. Tidak perlu, karena itu hati yang iri hati itu adalah sesuatu yang akan menjadikan kita susah dan menjadi malapetaka jamaah itu. Ya, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hataba. Yang namanya iri hati itu adalah memakan kebaikan, hilang kebaikan kita sebagaimana api melenyapkan kayu bakar. Ada seorang sahabat bernama Ubadah ibnu Samit. Ketika beliau masuk ke dalam masjid, maka Nabi berserta para sahabat dalam masjid. Apa kata Nabi? Penghuni surga datang. Sahabat menoleh ke belakang, Ubadah ibnu Samit. Besoknya datang lagi Ubadah ibnu Samit. Lalu apa kata Nabi? Penduduk calon penghuni surga datang. Sahabat menoleh ke belakang, ternyata Ubadah ibnu Samit. Besoknya Nabi mengatakan penduduk surga datang. Sahabat menoleh ke belakang, Ubadah terus. Sehingga Ibnu Abbas, Abdullah ibnu Abbas, sepupunya Nabi, orang yang didoakan Nabi, ahli dalam ilmu ta'wil dan faqih dalam agama, mufassir sahabi, seorang sahabat yang ahli tafsir. Heran jamaah, apa amalan Ubadah ibnu Samit ini sehingga Nabi menyebutnya 3 kali? Apa mungkin kami salah dengar ya? Karena Ubadah ibnu Samit enggak terkenal. Apa keistimewaannya? Lain kayak Abu Bakar Siddiq, udah wajah terkenal, Umar bin Khattab, ya. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan banyak lagi. Tapi Ubadah ibnu Samit apa keistimewaannya sehingga Nabi menyebut bahwa calon penghuni surga datang? Nah, setelah itu niki jamaah Abdullah ibnu Abbas niki ngizin ya melen nindo lek bale Ubadah ibnu Samit. Wahai Ubadah, saya ngizin, boleh enggak saya nginap ke rumahmu? Oh boleh. Saya bertamu boleh 3 hari ya? Oh boleh. Karena bertamu 3 hari memang haknya tamu seperti itu. Kita suguhkan dia apa yang kita miliki, makanan, kasih. Kan itu haknya seorang tamu. Lebih 3 hari sedekah bagi tuan rumah. Jadi tujuannya Abdullah ibnu Abbas niki jamaah mau nginap di rumah Ubadah ibnu Samit, mau mendengar, mau melihat, menyaksikan apa amalannya sehingga Nabi menyebutnya penduduk surga niki jamaah. Malam pertama terbangun Ibnu Abbas, kan dinarak tahajud. Mungkin dia menyangka tahajudnya ini yang menyebabkan yaitu datang rahmat Allah, dimasukkan surga. Ternyata Ubadah ibnu Samit setiap malamnya biasa-biasa, beliau tidur biasa aja pergi ke masjid. Lalu kata Ibnu Abbas, coba besok mungkin dia berpuasa sunnah enggak ya? Ternyata Ubadah tidak puasa sunnah juga, biasa-biasa aja jamaah. Dilihat bibirnya komat kamit zikir enggak ya? Ndek jamaah masih doa. Sehingga apa kata Ibnu Abbas? Wahai Ubadah, mohon maaf, saya datang ke rumahmu bertamu sebenarnya bukan tujuan sekedar bertamu, saya mau melihat apa amalanmu. Sehingga setiap engkau masuk datang, Nabi menyebutmu penduduk surga, calon surga masuk, calon surga datang. Penasaran saya Ubadah. Lalu apa kata Ubadah? Amalan saya tidak banyak. Amalan saya tidak terlalu banyak wahai Abdullah. Apa amalanmu? Amalan saya tidak pernah iri hati kepada sahabat-sahabat lain. Jamaah, dia iri hati. Abu Bakar As-Siddiq disebut Nabi orang yang paling dicintai oleh Nabi. Alhamdulillah ada sahabat kita begitu. Umar bin Khattab terkenal disebut seandainya ada Nabi setelah Nabi, setelah aku kata Nabi, niscaya Umar menjadi Nabi. Alhamdulillah, saya bersyukur. Utsman bin Affan, malaikat malu sama beliau. Alhamdulillah, saya tidak iri hati. Ya, setiap orang yang disebut keistimewaannya, Ubadah ibnu Samit tidak pernah dalam hatinya itu iri hati. Dia marah ita, seolahan sekali anu gedekan ita, mungkin
Ya, apa kata Abdullah bin Abbas? Ini amalan sangat sulit sekali ini. Wajar ya, wajar Nabi menyebutmu kaniki jamaah sebagai pelajaran kepada kita. Kita bersyukur apa yang Allah berikan sama kita. Qanaah, merasa cukup sudah apa yang kita miliki. Nah, itu hati ini. Makanya hati ini adalah amanah dari Allah, muliakan dia. Isilah dia dengan berbanyak zikir. Bukankah yang zikir itu menenteramkan jiwa jamaah? Allah bertanya, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir itu menenteramkan jiwa? Kalau begitu, perbanyak ingat kepada Allah. Artinya kita sudah membagi waktu kita, membagi jasad kita, selalu semuanya adalah secara hakikatnya, walaupun kita mengerjakan dunia, tapi secara hakikatnya hati kita ini selalu connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu bukan hanya sekedar la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu termasuk zikir, namanya lisanun dzakir. Ya, lisan yang berzikir. Tapi zikir itu dari aspek maknanya itu sangat luas sekali. Ya, duduk kita di majelis ini termasuk majelis zikir. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Ya, berilah peringatan dengan kita saling ingat mengingatkan, bermanfaat buat saudara-saudara kita. Itu termasuk kita berzikir. Artinya alhamdulillah hati ini membenarkan. Makanya datangnya kita di tempat ini adalah karena kekuatan hati kita. Walaupun rapat balenta lagu denara angan temeli ketik ini terketik jamaah jauh tau balenta jamaah, tapi karena hati kita ini yang ingin ke sana tidak bisa dipungkiri. Alhamdulillah kaki kita bergerak ke datang sini, motor kita nyalakan datang sini, apalagi apapun yang bisa kita gunakan datang kita sini. Kenapa? Karena panggilan hati ini yang selalu berzikir. Itu buahnya jamaah, ada konsisten, ada istiqomah nanti. Ya, makanya hati ini bisa merusak amalan kita, dan hati ini walaupun sedikit amalan kita bisa diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Wala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Karena nanti di akhirat dinara manfaatna ke pembenang si tabung teniki jamaah, dinara wa faedahna keturunan anak-anak kita banggakan. Semua nafsi-nafsi dan orang yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat kelak, biqalbin salim. Ulama mentafsirkan makna qalbin salim itu qalbun khalis, hati yang ikhlas, hati yang bersih, hati yang selamat dari perkara-perkara yang merusaknya. Oke, niki jamaah insyaallah akan kita bahas dua lagi. Ini satu aja dulu. Makanya dalam jasad kita itu ada tiga. Satu, bagiannya ada kita punya hati, amanah dari Allah, Allah memuliakannya, maka jagalah amanah ini, maka kita isi dengan perbanyak zikir. Ya, tetapkan dalam keimanan, at-tasdiqu bil qalbi, menetapkan, artinya hati ini yang membenarkannya semua aturan-aturan yang Allah turunkan kepada kita. Wala yakhunu, dan begitu juga hati ini jangan berkhianat. Jangan kita berkhianat. Wala yamkuru, jangan kita menipu daya. Jadi hati ini apabila dikuasai oleh malaikat, tentunya kita isi dengan banyak zikir, maka malaikat akan menguasai hati kita. Insyaallah kita berjiwa malaikat jamaah. Ya, malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu taat terhadap perintah Allah, ya, jauh dari melakukan maksiat. Nah, makanya sekarang pilihan hati ini bisa dikuasai oleh iblis, bisa dikuasai oleh malaikat.
Tapi kalau setan menguasai hati kita, wah nanti hati-hati kesyetanan kita nanti. Ya, datang bisikan setan dibenarkan oleh hati melalui hawa nafsu kita yang tidak bisa kita didik, kita kekang, maka menyebabkan setan masuk. Karena setan itu bisa masuk menerobos ke dalam jiwa kita melalui peredaran darah. Darah itu bisa menghasilkan menjadi darah tergantung apa yang kita makan, tergantung apa yang kita minum. Makanya berhati-hatilah memakan sesuatu, berhati-hatilah meminum sesuatu. Kalau kita memakan sesuatu dari makanan yang haram, dari minuman yang haram, maka kita memberikan celah setan untuk masuk menguasai badan kita, sehingga setan itu melalui peredaran darah itu kumpul nanti di betan, kumpul darah jamaah, di atente jamaah. Dah kalau sudah kumpul dikuasai setan, maka naudzubillah, jadi kita menjadi kesetanan nanti. Ya, makanya sekarang pilihan bagi kita, mari kita jaga. Pertama kali tanamkan dasarnya adalah hati kita. Tuh. Kalau hati kita sudah bagus, bahasa Nabi insya Allah bagus yang lain jamaah, bagus yang lain. Solah angante solah waktu jamaah, bagus insya Allah. Lam nalangi angante iri hati, dengking ini, rusak kehidupan tuh jamaah. Hancur semuanya. Nah, makanya kita lihat semangatnya kita bagus anganta, insyaallah bagus perasaan ta, bagus awak ta, bagus pikiran ta dah jamaah. Tuh. Ya, di sana tumbuh rasa syukur, bersabar, ya. Kemudian kita qanaah, menerima apa yang Allah berikan. Lalu kita beruzlah, kita menjaga diri kita dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Karena hati ini udah bagus, kita sudah servis dia, kita sudah bersihkan dia dari noda dan dosa, dan istighfar, terus istighfar, insya Allah datang petunjuk Allah. Lalu hawa nafsu kita itu yang ada dalam diri kita, kita yang menguasainya. Tapi kalau hati kita isi dengan perbuatan, dengan suatu yang dilarang oleh Allah, ada takabur, ada iri hati, kemudian ada ujub, minta dibanggakan, ada riya, apalagi ini amalan riya ini bahaya lagi ini. Itu kata Imam Al-Ghazali, ada 3 amalan yang menghancurkan hati kita, hancur binasa semua amalan kita. 1 riya, 2 iri hati, 3 sombong. Berhati-hati. Kaniki sejamaah kemudahan, nggih. Mudah-mudahan dengan kita mendapatkan siraman rohani oleh seorang ulama Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi, ada 3 bagian badan kita. Yang pertama ada hati, kedua ada lisan, dan anggota tubuh kita. Mudah-mudahan terpanjang umur, sehat walafiat. Nanti akan kita lanjutkan pembahasan yang kedua tentang lisan. Bagaimana cara kita menggunakan lisan kita dalam perintah Allah, bagaimana kita menjaga lisan kita agar terjebak dari sesuatu yang membahayakan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Nah, pertama aja jamaah, tepada kerisa angan ta makian wah, tepada kerisa angan ta julu, tebagusan angan ta, tebersan angan ta, perbanyak istighfar, perbanyak ingat kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah, jaga makanan-makanan, karena makanan yang kita makan dan minuman itu akan mempengaruhi nanti, akan mempengaruhi semuanya, ya. Insya Allah tentang makanan ini nanti masuk pembahasan tentang anggota badan kita nanti. Itu nanti akan kita bahas selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, taufiknya, selamat dunia akhirat. Allah berikan petunjuk kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, masyarakat kita, kaum muslimin muslimat dimanapun mereka berada. Al-ahya'i minhumul amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ana asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ada kata-kata khilaf, salah, mohon dimaafkan. Jikalau ada kesalahan bersumber dari saya sendiri, jikalau benar apa yang saya sampaikan, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu enti aniki saling ingat mengingatkan kepada saudara-saudari kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.